Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita, kegiatan kita sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, yang tidak ada Nabi lagi setelah beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya seluruhnya. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengawali pembelajaran kita, yaitu pembahasan kitab Syarah Al-Ajurrumiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan yang pertama, yaitu tentang Muqaddimatus Syarihi rahimahullah, yaitu berkaitan dengan pendahuluan yang disampaikan oleh pensyarah. Dalam hal ini adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita akan lihat dan juga kita ambil faidah-faidah yang disampaikan oleh beliau di dalam muqaddimahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan Muqaddimatus Syarihi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya seluruhnya. Kemudian setelah itu Asy-Syaikh menjelaskan kepada kita, ya, di antara tentang pentingnya dan tentang begitu bernilainya ilmu nahwu. Beliau mengatakan, fa inna ilman nahwi ilmun syarifun, ilmu wasilatin yatawassalu biha ila syai'aini hammaini. Sesungguhnya ilmu nahwu adalah ilmu yang mulia. Dia merupakan ilmu sarana. Dia sebagai ilmu alat. Yatawassalu biha ila syai'aini hammaini, yang dengannya bisa mencapai dua hal yang penting. Ya, maka di sini Asy-Syaikh rahimahullah menjelaskan kepada kita setidaknya ada dua perkara penting, atau di antara dua faidah tentang pentingnya kita belajar ilmu nahwu tersebut. Kita lihat satu persatu. Asy-Syaikh mengatakan, asy-syai'ul awwalu fahmu kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, fa inna katsiran min kalamihima aw fa inna fahma katsirin minhuma yatawaqqafu ala ma'rifatin nahwi.
Yang pertama, ya, di antara pentingnya kita belajar nahwu menurut beliau adalah untuk memahami kitabullah. Pertama adalah memahami kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebanyakan pembahasan keduanya, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, atau memahami keduanya, kebanyakannya itu tergantung dari pengetahuannya terhadap ilmu nahwu tersebut. Ya, maka faidah yang pertama, kenapa kita penting belajar nahwu? Karena dua perkara yang sangat pondasi, yang sangat penting di dalam agama kita, yang mana ini merupakan sumber hukum di dalam agama kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya adalah berbahasa Arab, dan untuk bisa memahami keduanya dengan sebenar-benarnya, maka dibutuhkan pengetahuan terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab atau yang disebut dengan ilmu nahwu. Ini sangat jelas ya, bahwasanya kita ingin faham Al-Quran, faham As-Sunnah, maka tidak mungkin kita faham Al-Quran dan As-Sunnah hanya berdasarkan misalnya membaca kitab terjemahan, kemudian memahami, menyimpulkan dari terjemahan tersebut. Maka bukan seperti itu caranya, tapi caranya adalah kita mengawali dari sesuatu yang paling dasar. Karena lafaz-lafaznya berupa lafaz-lafaz yang berbahasa Arab, maka kita pun harus mengetahui kaidah-kaidah yang ada di dalam bahasa Arab tersebut. Dan maaf saja, ini bukan berarti kita tidak boleh membaca kitab terjemahan, bukan seperti itu. Ya, maksud ana bukan seperti itu. Sangat penting, ya, sangat penting, katakanlah ini untuk memancing kita agar lebih bersemangat. Kita punya Al-Quran, punya terjemahannya, baca terjemahannya dari awal sampai akhir. Ini sangat bagus sekali ya. Semua terjemahannya itu dibaca dari awal sampai akhir. Kemudian tingkatkan lagi untuk mendalami lebih dalam lagi, yaitu tafsirnya atau faidah-faidah yang ada di dalamnya. Ya, maka untuk penggalian tersebut sangat dibutuhkan ilmu nahwu. Kemudian yang kedua, wasani iqamatul lisani ala lisanil arabiyyi allazi nazala bihi kalamullahi azza wa jalla. Lidzalika kana fahmun nahwi amran muhimman jidda. Yang kedua adalah untuk memperbaiki lisan dengan bahasa Arab yang dengannya turun firman Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, memahami ilmu nahwu merupakan perkara yang sangat-sangat penting. Ya, karena kita ingin lisan kita bisa terhiasi, lisan kita terbiasa untuk mengucapkan kalimat bahasa Arab, maka untuk pengucapan dengan pengucapan yang sesuai kaidah sangat dipentingkan atau sangat dibutuhkan pengetahuan kita terhadap ilmu nahwu. Kemudian kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh al-muallif rahimahullah. Walakinna nahwa fi awwalihi sa'bun wa fi akhirihi sahlun wa qad muthila bi baitin min qasabin wa babuhu min hadidin, yani annahu sa'bud dukhuli lakin idza dakhalta sahul 'alaika kullu syai'in. Beliau mengatakan memang nahwu di awalnya terasa sulit, tapi akhirnya akan mudah. Perumpamaannya seperti sebuah rumah yang terbuat dari bambu dan pintunya dari besi. Ya, pintunya besi, tapi rumahnya terbuat dari bambu. Maksudnya apa? Yaitu memasukinya sulit, akan tapi apabila engkau telah masuk, maka mudah bagimu segala sesuatu. Ya. Maka di sini menyebutkan bahwasannya ketika kita sudah masuk di dalam pembelajaran nahwu, mengetahui sebagian dari kaidah-kaidahnya, maka akan memudahkan kita untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Walihada
yanbahi lil insani an yahrisa ala ta'allumi mabadi'ihi hatta yashula alaihi al-baqi wala abrata biqauli man qala inna an-nahwa sa'bun hatta yatakhayyala at-talibu annahu lan yatamakkana minhu fa inna hadha laysa bisahihin walakin raqqis ala awwalihi yashul alaika akhiruhu. Di sini beliau memberikan motivasi. Untuk itulah selayaknya bagi orang-orang, tentunya kita semua, untuk bersungguh-sungguh mempelajari ilmu nahwu sebagai titik permulaan, sehingga yang lainnya akan menjadi mudah baginya. Dan juga dia tidak bersedih hati. Ya, kita tadi di sini kita baca dengan wala abrata, kita niatkan maknanya orang yang dia sudah mengawali belajarnya dari nahwu, maka dia tidak merasa bersedih ya ketika ada yang mengatakan innan nahwa sa'bun gitu ya, sesungguhnya nahwu itu sulit gitu. Ya, dia sudah masuk di dalam pembelajaran, ya dia punya optimis yang tinggi, maka ucapan yang semacam itu tidaklah menjadikannya bersedih hati dengan ucapan orang yang berkata sesungguhnya nahwu itu sulit. Ucapan ini ketika diucapkan kan bisa menjadikan sampai terbayang oleh penuntut ilmu bahwasannya tidak mungkin dia bisa mempelajari ilmu nahwu. Ya, kalau sudah ada perkataan nahwu itu sulit, di awalnya sulit, akhirnya mudah misal gitu ya, maka beliau mengkritisi juga bahwasanya ucapan ini merupakan ucapan yang bisa menjadikan seorang akan pesimis ketika belajar. Ya. Bahkan saking pesimisnya sampai ada yang takut, ya takut belajar nahwu. Ya termasuk di dalamnya shorof gitu ya. Belajar nahwu, belajar shorof itu menjadi takut. Ya maaf saja orang-orang di luar sana, orang-orang awam ya sampai menggambarkan kamu jangan belajar nahwu, nanti kalau tidak kuat bisa gila ya. Ini jelas ucapan yang tidak benar ya. Ya ucapan yang tidak benar ya, meskipun mungkin dia mengambil satu contoh dari sebagian orang yang maaf saja keluar dari pondok malah menjadi seperti itu misal ya. Maka kita tidak seperti itu ya, kita tidak menyetujui perkataan bahwasanya nahwu itu pelajaran yang tidak mungkin bisa difahami ya, bahkan ini termasuk bagian dari ilmu yang mudah dan untuk mempermudah ilmu yang lainnya ya, sehingga orang yang sudah punya prinsip, punya optimis yang tinggi, dia tidak akan pesimis, tidak akan bersedih ketika ada yang mengatakan sesungguhnya nahwu itu sulit ya, sampai-sampai terbayang oleh penuntut ilmu bahwasannya tidak mungkin dia bisa mempelajari ilmu nahwu. Maka beliau menyanggah, maka sungguh ini merupakan ucapan yang tidak benar. Akan tetapi yang benar bagaimana? Yang benar adalah fokuslah pada awal belajar, maka akan mudah bagimu di akhirnya ya. Ini yang terpenting. Yang terpenting adalah kita berusaha ketika awal-awal belajar terutama ya, dan juga selama kita belajar, dan kita akan senantiasa belajar kan seperti itu. Di awal-awal belajar, kalau bahasa kita ya, tidak usah tanggung-tanggung gitu ya. Jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Ya, yaitu fokus, rokis ya. Fokuslah, antusiaslah, sungguh-sungguhlah ketika ada penyampaian materi difahami, ketika ada kaidah yang harus dihafalkan, ketika ada tugas yang harus ditulis maka dia menulis, ketika ada tugas berupa setoran bacaan misalnya maka dia pun antusias ya. Jadi dia antusias di awalnya ya, di awalnya antusias ya, semangat ya, antusias, semangat. Dan tentunya ya di situ memang tidak jarang harus punya sesuatu yang ekstra ya, tenaganya, kemudian pikirannya, waktunya dan sebagainya.
dan itu tidak masalah. Kenapa? Karena orang yang belajar kuncinya adalah ihtisab. Dia ikhlas mengharapkan semua yang dia keluarkan, baik tenaganya, baik waktunya, baik dananya atau hartanya. Sedikit banyak kita belajar kan pasti keluar dana ya, keluar harta ya, untuk belajar semacam ini saja. Meskipun jarak jauh misalnya, kita butuh dana untuk apa? Ya untuk semacam agar internet kita bisa eksis, bisa berjalan terus, harus didukung dengan kuota dan sebagainya. Ini kan bagian dari kesungguhan kita, bahwasanya memang itulah sunatullahnya, itu seperti itu. Belajar itu bukan nyantai-nyantai, bukan mencari sesuatu yang mudah-mudah saja, atau terkadang ada orang yang dia cuma berangan-angan ingin belajarnya dalam waktu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun langsung alim. Ada yang mungkin angan-angannya seperti itu. Ketahuilah, belajar itu butuh proses. Ya, butuh proses dan butuh waktu yang lama, dan memang kita belajar itu selamanya. Kita lanjutkan perkataan al-muallif. Ya, qala ba'duhum. Ya, di sini kita mengambil tulisan yang ada di kitab yang sudah tercetak gitu ya, yang mungkin antara satu dengan lainnya ada sedikit perbedaan, tidak masalah. Ya, kita ambil faidah intinya. Qala ba'duhum, ya sebagian penyair berkata, annahu sa'bun wa tawilun sullamuh idza irtaqa fihi alladhi la yafhamuh arada an yu'ribahu fayu'jimuh. Nahwu itu sulit dan tangga naiknya itu panjang. Apabila orang yang tidak memahami menaikinya, apabila orang yang tidak memahami nahwu, maksudnya ya, apabila orang yang tidak memahami nahwu, dia menaikinya, itu menaiki tangga tersebut setingkat demi setingkat. Ya, ketika ingin menjelaskan dan menerangkannya. Ya, artinya nahwu itu tingkatannya atau tahapannya itu panjang. Ya, sehingga kita bersabar sebagaimana orang naik tangga. Dia harus bersabar satu persatu. Tangga 1 pindah ke tangga 2, pindah ke tangga 3, dan sebagainya dan sebagainya. Tidak mungkin ya tangga 1 langsung loncat tangga 3, langsung loncat tangga 10, kan enggak. Yang namanya naik tangga ya setiap tahapan tangga tersebut dilalui ya, sehingga dia bisa mencapai yang paling tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian diterangkan, beliau menyebutkan wa hadza laisa bisahihin. Ya, ketika tadi dikatakan di atas nahwu itu sulit dan sebagainya, maka beliau mengatakan wa hadza laisa bisahihin. Nahnu la nuwafiqu ala hadza bal naqulu insyaallahu an-nahwu sahlun wa sullamuhu qasirun wa darajuhu sahlatun tafhamuhu min awwalih. Ungkapan ini tidak benar dan kita tidak sepakat terhadap ungkapan ini. Justru sebaliknya, kita berpendapat insyaallah nahwu itu mudah, tangganya juga pendek, tingkatannya mudah, engkau bisa memahaminya dari awal belajar. Ya, inilah motivasi dari pensyarah kitab ini, luar biasa sekali, masya Allah ya. Beliau berani atau beliau mau berpendapat ketika di luar sana mungkin banyak orang-orang yang berpendapat nahwu itu sulit, tingkatannya sangat banyak dan sebagainya. Ya, maka sebagai seorang yang belajar, dahulukanlah cara berpikir yang akan mendatangkan optimis, itu kan. Cara berpikir yang akan mendatangkan optimis. Bagaimana caranya? Nahwu itu mudah. Nahwu itu mudah. Kenapa? Karena tugas kita hanya memahami. Ya, kita kan tidak dituntut untuk merumuskan kaidah, kan enggak. Tugas kita adalah memahami kaidah yang ada. Ya, dari awal
kita kalau mau memahami maka akan terasa, oh ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, sesuatu yang akan terangkai sendiri. Ya, bagaimana caranya? Kalau memang fokus dari awal, sungguh-sungguh dari awal, selalu mengedepankan optimis. Ya, bukan sebentar-bentar sudah pesimis. Ini saya tertinggal satu pertemuan, sudah tidak mungkin mengejar misal, kemudian mundur. Ada orang yang mungkin tipenya seperti itu, ya maka kita jangan ikut-ikutan yang seperti itu ya. Dan ini sudah umumnya belajar bahasa Arab itu umumnya seperti itu. Awalnya banyak yang ikut, ujung-ujungnya cuma beberapa yang ikut, atau mungkin bahkan cuma satu yang ikut ya. Maka marilah kita sama-sama ya, kita sama-sama belajar, fokus di dalam belajar. Dari awal kita punya niat yang benar, niatnya adalah saya ingin bisa. Sehingga kita tergabung di sebuah grup belajar misalnya, maka itu bukan sekedar untuk mengisi waktu luang, bukan. Ya, bukan sekedar daripada saya cuma tidur-tiduran saja di rumah tidak ngapa-ngapain, ya bukan seperti itu. Tapi niatnya memang kita niat belajar dan kita ingin bisa. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita akan dimudahkan proses belajarnya dan dimudahkan di dalam memahaminya. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.